Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Surabaya, program studi Sains Data ingin membawakan materi tentang permutasi dan kombinasi. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Yuan Fasid Tansan Trisna dengan nomor NIM belakang 155, dan yang kedua ada Muhammad Saraza dengan nomor NIM 119, dan yang terakhir saya sendiri, Istumaya Dilia dengan nomor NIM 005. Yang pertama ada permutasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Saraza. Baik, di sini saya akan mempresentasikan apa itu permutasi. Bisa di next. Permutasi adalah susunan berbeda dari sekumpulan objek dengan memperhatikan urutan. Contoh susunan huruf diberikan ABC, lalu disusun dengan cara yang berbeda-beda. Semua berbeda karena urutannya berbeda. Permutasi R, salah satu rumusnya adalah ini bisa dilihat di sini ada n PR sama dengan n faktorial per dalam kurung n min r faktorial. Lalu yang selanjutnya, ketika permutasi dengan beberapa unsur yang sama, menggunakan rumus yang ini, sigma sama dengan n faktorial per n1 faktorial kali n2 faktorial sampai seterusnya plus n2 plus sampai seterusnya. Lalu yang terakhir bisa menggunakan rumus yang ini. Permutasi n unsur dari n unsur berbeda, yaitu npn sama dengan n faktorial. Ya, bisa di next. Kita akan menuju ke latihan soal. Latihan soalnya yaitu permutasi pengacakan soal pada ujian CBT. Pada suatu dokumen, terdapat total 20 soal yang akan diujikan kepada mahasiswa. Soal-soal tersebut akan disusun secara acak sehingga setiap siswa mendapat urutan soal-soal yang berbeda. Hitunglah berapa total kemungkinan untuk menyusun soal-soal tersebut secara acak sehingga setiap mahasiswa mendapatkan urutan soal yang berbeda-beda. Penyelesaiannya ada di slide selanjutnya, bisa di next. Cara penyelesaiannya adalah kita bisa lihat di soal terdapat total 20 soal dan dari 20 soal digunakan keseluruhannya. Setiap urutan soal akan berubah, misal 1, 2, 3 tidak boleh sama dengan 3, 1, 2. Jika yang diperhatikan adalah urutan, maka itu permutasi penuh dari 20 item. Menyusun 20 soal dalam urutan yang berbeda-beda, maka rumus yang digunakan adalah P dalam kurung 20 sama dengan 20 faktorial, di mana 20 faktorial itu adalah 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali sampai dengan 1. Yaitu hasilnya lumayan banyak di sini. Jadi total jumlah susunan urutan soal adalah kemungkinannya lebih dari 2,4 quintillion. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada kombinasi, dan saya akan menerangkan sendiri tentang kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutan. Contoh, memilih 2 huruf dari A, B, C, maka AB sama BA itu dihitung sebagai satu kombinasi. Nah, rumus kombinasi ada 2. Yang pertama ada kombinasi N objek diambil R. Di sini terlihat N C R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N kurangi R faktorial. Rumus kedua, hubungan permutasi kombinasi. NPR sama dengan N kombinasi R dikali R faktorial. Selanjutnya, untuk latihan soal. Kombinasi, cara memilih mata kuliah di dalam satu semester. Prodi Sains Data UNESA mewajibkan mahasiswa yang akan menempuh semester 2 untuk mengambil 5 dari total 9 mata kuliah dengan kode mata kuliah 1002, 1012, 1021, 1043, 1055, 1090, 1052, dan seterusnya.
Mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah dengan kode 1074 dan 1090. Hitunglah berapa banyak cara mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di semester 2. Nah, kita bahas penyelesaiannya. Di dalam soal, kita terlihat kode soal sebanyak 9 kode kita tulis. Selanjutnya, kode mana yang wajib dipilih. Kode yang wajib dipilih itu adalah 1074 dan 1090. Dari 5 mata kuliah yang harus diambil, udah terkasih poin-poin nih. Ada 2 wajib dan sisanya harus dipilih, yaitu kurang lebih 3 yang harus dipilih. Di sini tertuliskan 9 total dikurangi 2 total wajib, yaitu 7 mata kuliah. Nah, jumlah yang harus dipilih itu 3 mata kuliah. Urutannya bebas, tidak berpengaruh. Jadi kita menggunakan kombinasi. Kita masuk ke dalam rumusnya. Rumus yang digunakan itu adalah N kombinasi R, di mana N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N kurangi R faktorial. Di sini, N dituliskan sebagai 7 dan R dituliskan sebagai 3. Jadi kita masukkan ke dalam soalnya, di mana C kombinasi 7 dari 3 itu sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, dan di sini 4 didapat dari 7 dikurangi 3. Maka didapat ini, 7 dikali 6 dikali 5 dibagi dengan 3 dikali 2 dikali 1, menghasilkan 35. Untuk cara penyelesaiannya, kita tulis gini. 7 faktorial dikali dengan 6 dikali dengan 5 dikali dengan 4 faktorial. Di sini ditulis 3 faktorial kali 2 kali 1 dikali 4 faktorial. Nah, 4-nya dicoret, makanya dapatnya gini. Dan hasilnya 35. Jadi totalnya ada 35 cara mahasiswa untuk memilih mata kuliah di semester 2. Selanjutnya ada soal mandiri yang akan dijelaskan oleh Yuan Fasih. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan soal mandiri. Bisa di next. Ya, di sini kita udah menyiapkan soal mandiri. Yakni pada suatu ujian CPTS terdapat 10 soal. Dari soal-soal tersebut ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan di sini. Syarat pertama, soal nomor 1 dan 2 wajib berada di posisi awal urutan 1 sampai 2, tetapi urutan antar keduanya boleh diacak. Untuk syarat kedua, dari 4 soal teori dipilih 2 soal untuk muncul. Syarat ketiga, dari 3 soal latihan dipilih 1 soal untuk muncul. Kemudian syarat terakhir, semua soal yang terpilih selain soal wajib akan diacak urutannya setelah posisi 1 dan 2. Jadi posisi 1 dan 2 ini nanti diisi dengan soal nomor 1 dan 2 itu sendiri. Kemudian di posisi soal ketiga sampai kelima itu diisi dari kombinasi dari 4 kombinasi 2 dengan 3 kombinasi 2. Dan untuk pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan susunan urutan soal yang dapat diterima mahasiswa? Oke, bisa di next. Nah, sebelumnya kalau kalian ingin mengerjakan sendiri, kalian bisa pause di slide sebelumnya yang slide soal itu. Kemudian kalau kalian sudah selesai, maka bisa dicocokkan dengan penyelesaian ini. Oke, langsung saja. Pada penyelesaian ini saya jelaskan mengacak urutan soal wajib 1 dan 2. Kenapa? Karena soal 1 dan 2 hanya bisa menempati di posisi 1 dan 2 itu sendiri. Karena sesuai dengan syarat pertama tadi,
soal nomor 1 dan 2 wajib berada di posisi awal, urutan 1 dan urutan 2. Tetapi urutan antar keduanya boleh diacak. Jadi kita ada dua kemungkinan nih, ada dua faktorial. NPN, N-nya berisi 2. 2P2 berarti hasilnya nanti 2 faktorial. Kenapa kok hasilnya 2 faktorial? Karena 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 sama dengan 1. Nah, itu. Terus yang selanjutnya soal teori. Kita tadi sudah tahu bahwa dari 4 soal teori hanya dipilih 2 soal untuk muncul. Soal itu pemilihannya tidak memperhatikan urutannya, jadi kita bebas. Kalau bebas tanpa memperhatikan urutannya, kita bisa pakai rumus kombinasi, yaitu kombinasi 4 dari 2. Nah, yang sudah ada di ini, yang saya lingkari ini adalah hasil proses dari penghitungan 4 kombinasi 2 yang nanti menghasilkan angka 6. Untuk yang selanjutnya, yang soal latihan, tadi di persyaratannya dari 3 soal latihan dipilih 1 soal untuk muncul. Jadi kita memilih 1 soal dari 3 kumpulan soal, dan soal-soal itu bebas, tidak memperhatikan urutan. Jadi otomatis kita juga memakai cara kombinasi 3 dari 1. Bisa dilihat di kotak ini. Ya, bisa dilihat di kotak itu bahwa 3C1 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial. Yang hasilnya nanti menghasilkan angka 1. Untuk yang langkah terakhir, jumlah soal terpilih selain wajib. Dari 2 plus 3 didapat 2 plus 1 sama dengan 3. 2 plus 3 itu dari mana? Ternyata dari syarat-syarat tersebut, syarat-syarat di page sebelumnya, soal nomor 1 dan 2 wajib berada di posisi 1, 2. Otomatis ada 2 soal. Dari syarat yang kedua, 4 soal teori dipilih 2. Yang nantinya dari 4 tersebut akan mendapatkan 2 soal teori. Dari 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian dari 3 soal latihan dipilih 1. Nanti akan menghasilkan 1 soal dari 3 soal secara acak. Jadi total sebenarnya soal yang ditampilkan adalah 5, bukan 10 itu sendiri. Mengapa soal-soal ini akan menempati posisi sampai 3 sampai 5. Itu bukan min ya. Itu adalah 3 sampai 5 dan diacak urutannya. Kenapa 3 sampai 5? Karena sesuai dengan slide yang sebelumnya, pada persyaratan yang pertama, soal nomor 1 dan 2 wajib berada di posisi awal, urutan 1 dan 2. Jadi urutan ketiga sampai 5 diacak. Maka dari itu kita juga memperhatikan urutannya. Karena apa? Karena ketika soal teori semuanya ada di posisi 3 sampai 4 dan soal latihannya di posisi 5, tidak akan sama dengan ketika soal latihannya di posisi 3 dan soal teori di posisi 4 dan 5. Maka dari itu nanti kita akan mencari permutasi dari 3P3 yang hasilnya 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1 yang hasilnya 6 faktorial. Terus yang selanjutnya boleh di next. Nah, penyelesaian terakhir kita akan menjumlahkan total kemungkinan susunan dari urutan soal. Jadi ketika kita sudah mengetahui nih urutan soal pertama dan posisi kedua, tadi kan pasti ada 2 soal, berarti 2 faktorial ini.
Kemudian kita mencari kombinasi dari 4C2 ini. 4C2 ini apa? 4C2 ini 4C2 ini apa? 4C2 ini adalah cara untuk memilih soal teori. 4 total soal teori hanya akan dipilih 2. Berarti ini adalah 4C2 tanpa memperhatikan urutannya. Dan sedangkan 3C1 ini apa? 3C1 ini adalah cara untuk memilih 3 soal latihan. Memilih 1 soal latihan dari 3 total soal latihan yang ada. Dan yang belakang sendiri ini 3 faktorial. 3 faktorial ini apa? Ini adalah cara untuk menyusun ketiga soal yang ada dari soal teori dan soal latihan untuk menempati posisi 3 sampai 5. Jadi kemungkinan ada 3P3, yaitu 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 yang hasilnya 6. Jadi total ini 2 dikali hasilnya 4C2 adalah 6. 3C1 adalah 3, dan 3 faktorial sendiri itu adalah 6. Jadi kita totalkan semuanya, jadi 2 dikali 6 dikali 3 dikali 6 sama dengan 216. Jadi pada kesimpulannya, pada soal ini akan memunculkan sebuah hasil, yakni ada 216 kemungkinan dalam satu urutan soal. Jadi pada soal ini sebenarnya kalian bisa mengerjakan dengan pairing slot yang mengisi di tiap kemungkinan di tiap posisi itu, atau bisa diselesaikan dengan cara ini dengan menggunakan kombinasi dan permutasi sekaligus. Oke, mungkin cukup itu penjelasan dari soal mandiri yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke rekan saya, Istu Maya. Nah, itu tadi adalah materi yang kita bawakan, yaitu permutasi dan kombinasi. Kami harapkan kalian bisa memahami materi yang kami bawakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.